Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bung Yuki ada di Madiun, tepatnya di Kabupaten Caruban ya, lapangan Pangeran Timur. Nah, ini tempat dilaksanakannya Liga Top Skor zona Jawa Timur. Ini merupakan tahun kedua Liga Top Skor di Madiun dan sekarang mainnya di Caruban. Lapangannya bagus karena ini stadion. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol ringan sebenarnya sama yang di sebelah kiri saya ini, mungkin teman-teman yang era saya masih kenal ya, namanya Mas Dwi Joko. Dulu pernah main di Barito, pernah main di Persita, pernah terakhir di Persis Solo, jadi pengalamannya luar biasa. Tapi saya nggak bicarakan tentang profilnya Mas Dwi Joko karena beliau sekarang udah jadi pelatih di sebuah akademi, namanya apa Mas? PFA Sukoharjo, PFA Pandawa Football Academy. PFA Sukoharjo itu letaknya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. ke Presidenan Surakarta. Jadi PFA Sukoharjo ini terbilang istimewa ya untuk sebuah akademi gitu ya, karena mereka sekarang sudah seperti diklat ya, boarding school lah boleh bilang Mas. Jadi sana terpadu tempat latihan, sekolah ya dan sehari-hari. Terakhir prestasi di Liga Top Skor adalah juara putaran nasional Liga Top Skor musim lalu ya Mas ya. Di kelompok usia berapa Mas? U13. U13. Terus musim ini sempat main di Liga Top Skor Surakarta, setelah selesai nyambung ke sini Liga Top Skor Madiun. Jadi terus berkompetisi. Nah, saya ingin tahu nih Mas, awal mulanya tuh bagaimana Mas nih PFA bisa sampai sekarang eksis gitu loh. Terima kasih. Sebenarnya kami awalnya seperti SSB pada umumnya, yang secara reguler latihan seminggu 3 kali. Berkembangnya waktu dengan cuman latihan seminggu 3 kali, kita banyak menemukan talent di situ. Tetapi dengan kita hanya bisa memonitor seminggu 3 kali, di luar itu kita tidak tahu bagaimana mereka bergaul, berkembang. Akhirnya kita punya ide, kalau kita ingin mencetak pemain bola ya kita harus bisa mengontrol semuanya. Mengontrol kehidupannya, mulai dari latihan, dari istirahatnya, dari sekolahnya, semuanya harus makannya, itu semuanya harus bisa kita kontrol. Karena kita tahu untuk saat sekarang ini kan bagaimana kehidupan anak remaja sekarang di luar sana. Itu sangat-sangat berat. Makanya kalau kita mau cetak pemain, kita harus bisa kontrol kehidupan mereka. Itu ide waktu itu seperti itu. Akhirnya berjalan terus seperti sekarang. Sekarang siswanya udah berapa Mas? Kita yang boarding ada 100 anak, untuk yang reguler sekitar 100-an juga. Oh, berarti hampir 200-an nih Mas. Kita dari mulai 7 tahun sampai 20-an tahun. Ada kelas senior juga kita. Berarti itu udah dari tahun berapa tuh Mas? Kita mulai tahun 2016. Oh, 2016. Sudah ada Mas pemain-pemain yang di liga yang dari hasil PFA ini? Alhamdulillah untuk saat ini ada Niko Alfrianto yang di Persija Jakarta, ada Romadona yang di Rans, ada Dika Kuswardani sekarang di Persis Solo, sama Rizky di Persis, tapi masih di Youth 20. Gitu. Ya, jadi terus kan ini pasti kan kalau ngasuh usia muda ini banyak dinamikanya Mas. Iya, betul. Mereka pasti pemain-pemain yang dititipkan ke akademi ataupun ke diklatnya Mas Joko ini kan punya harapan orang tua itu bagaimana supaya anaknya jadi pemain bola. Tapi kan tentu kita tahu perjalanan anak itu nggak selalu bisa ujungnya jadi pemain sepak bola ya Mas. Bagaimana cara Mas Dwi Joko ini memberikan pengertian sama orang tua saat mereka menitipkan anaknya gitu? Di awal kita sampaikan pada orang tua, kita ini sebuah akademi sepak bola yang kita garap memang sepak bola. Tetapi realitanya nanti hanya akan segelintir anak yang akan jadi pemain bola. Kita contohkan saja Azak Amsterdam, La Masia yang di Barcelona. Mereka akademi sepak bola yang hebat-hebat ya. Termasuk top di dunia. Betul. Dengan fasilitas, dengan SDM yang luar biasa. Mereka setiap tahun berapa ratus alumni, tetapi berapa persen yang jadi profesional. Nah, itu gambaran yang akademi top, apalagi kita yang SDM-nya, fasilitasnya apa adanya gitu loh. Nah, itu yang kita tekankan kepada orang tua, hanya segelintir anak. Kemudian Mas? Kemudian kalau realitanya seperti itu, apa yang diharapkan dari kita? Anak di luar sana pergaulannya sangat-sangat
berat. Makanya yang pertama, karakter anak di sini benar-benar akan kita jaga. Ya. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana agama mereka, sebagai pondasi nanti kalau kalian dewasa, kalian sudah lepas dari sepak bola, dengan agama, dengan akhlak yang bagus, pasti kalian akan diterima di bidang apapun. Betul, betul. Yang kedua adalah pendidikan, pendidikan karena itu modal mereka ya, itu tetap kita harus seiring sejalan. Sepak bola ya sekolah, agama harus. Jadi di situ ada pendidikan, ada akhlak, ada attitude sih Mas ya. Yang itu mungkin nanti akan mereka bawa ke kehidupan mereka dewasa selanjutnya ya. Betul. Nah itu orang tua bisa menerima itu Mas? Alhamdulillah semua orang tua yang datang akhirnya dengan visi misi kita yang seperti itu mereka bisa memahami. Dan saya sendiri juga sebagai orang tua, saya tahu bagaimana kehidupan di luar sana. Orang tua sudah sudah sulit, susah sekali untuk mengontrolnya. Jadi intinya mereka menitipkan ke kita bagaimana mereka mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Anak juga senang di situ karena memang anak berarti hobi mereka di sepak bola. Padahal di tempat kita bukan hanya sepak bola yang kita kelola. Di luar itu sepak bola sebagai pembangunan. Football kalau kita menyebutkan football for development. Jadi semuanya dibangun nih Mas. Karakter, mental, fisik. Nah, kemudian kalau melihat seperti itu, pertanggungjawaban Mas Dwi Joko supaya orang tua bisa mengevaluasi hasil dari pembinaannya dilakukan Mas Dwi itu bentuknya apa Mas? Kita setiap 6 bulan ada rapot yang kita berikan kepada orang tua, bagaimana faktor-faktor fisik, teknik, taktik, mentalita mereka tentang sepak bola. Ya, kita sekali lagi yang bicaranya yang pertama adalah sepak bola. Kita akan laporkan seperti itu. Dan nanti setelah misalkan anak 1-2 tahun, 3 tahun kita garap di sini, nanti kita laporkan bagaimana kelanjutan anak ini di sepak bola. Sepak bola bisa sebagai profesi atau ternyata sepak bola ternyata anak itu levelnya cuman di hobi, di kesenangan mereka. Jadi mentok lah gitu, ya mentok lah. Kalau saya gitu. bicara profesi berarti mereka punya potensi untuk Liga 1. Setidaknya minimal Liga 2. Betul. Kalau Liga 3 maaf untuk sekarang di sini tidak saya hitung untuk profesi seperti itu. Nah. Jadi nanti kita aturkan seperti itu dengan anak seperti ini bagaimana orang tua menyikapi. Tapi Mas punya pengalaman ketika sudah diketahui, sudah dibina, ternyata nih boleh dibilang quote on quote mentok lah gitu ya. Terus menjelaskan ke anaknya dan ke orang tuanya, pernah ada pengalaman nggak Mas? Banyak pengalaman seperti itu, menerima banyak, ada yang masih ngotot, Pak, saya masih bisa. Saya masih bisa. Saya ini dari kecil, dari lahir cita-cita bola. Saya tetap masih bisa. Ya terus? Monggo gitu. Monggo gitu. Kalau yang dia lanjut, maksudnya bisa disalurkan gitu, ada nggak kontribusi balik gitu dari pemain-pemain itu ke tempatnya Mas Dwi Joko? Untuk sementara ini bagi saya hidup dari sepak bola. Saya dulu bekerja di sepak bola. Saya dulu tidak tahu sepak bola itu jalannya bagaimana. Untuk mencapai profesional itu jalannya bagaimana. Saya dulu pokoknya berusaha sendiri, pokoknya latihan sambil berdoa, ya Allah, mosok saya tidak bisa jadi 60 pemain, 600 pemain. Kalau saya dulu menghitung 20 tim profesional kali 30, 600 orang. Masa nggak bisa salah satunya gitu? Masa saya, ya Allah, saya tidak bisa jadi gitu ya. 600 orang itu gitu. Ya. Sampai sekarang saya menyesal. Kenapa saya berdoanya tidak dulu sampai pemain top apa gitu. Karena Allah kalau sudah mengendaki ternyata gampang. Betul. Berarti kita mintanya harus lebih tinggi Mas ya? Lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Kenapa saya nggak masuk dalam 30 pemain terbaik? Kan tim nasional ya Mas? Iya. Karena doanya cukup. Iya, langsung dikabulin Mas. Tetapi bukan hanya doa Mas, bukan hanya doa, usaha. Iya. Usaha. Kalau sekarang saya melihat anak-anak itu tidak ada semangatnya. Tidak ada
usaha mereka Usahanya masih sangat-sangat kurang. Kalau saya menggambarkan dulu, saya kalau sama teman-teman kampung saya diolok-olok. Kamu itu ngapain? Orang gila, terobsesi sama bola. Karena setiap habis subuh saya harus lari, keliling ya, 5 km, 6 km setiap pagi seperti itu. Nanti pulang sekolah, pulang kuliah nggak ada latihan ya udah lari seperti itu. Itu yang saya lakukan sampai usia 22 tahun. Saya baru pro 22 tahun. Di masa itu bagaimana? Iya. Pasti. Betul. Itu yang nggak dialami anak sekarang ya. Anak sekarang. Tapi Mas Joko suka sharing ke mereka kan bagaimana perjuangan dulu Mas Joko jadi pemain bola, para pemain kan. Iya, itu saya sampaikan, makanya untuk sampai saat ini kebahagiaan saya, kesenangan saya kalau ada anak-anak yang saya bina bisa sampai top level. Untuk masalah materi monggo, kamu sudah memperjuangkan itu, kasih orang tua kamu. Orang tua kamu sudah memperjuangkan kamu sebenarnya untuk orang tuamu itu. Jadi harapan kami ya anak-anak yang sekarang berjuang untuk sepak bola, mereka ada yang menuntun. Itu sudah sebuah kebahagiaan buat saya, buat kami yang di PFA. Kalau anak-anak ada udah yang jadi berhasil. Ya. Oke. Nah, sekarang ke Liga Top Skor, Mas Dwi. Apa yang Mas lihat dari kompetisi ini sehingga Mas Dwi Joko nih terus ikut ya sampai di musim ini? Apa Mas manfaatnya untuk anak-anak? Terus bagaimana kita menyelenggarakannya gitu? Kira-kira apa Mas? Untuk Liga Top Skor waktu dulu saya belum ikut Liga Top Skor. Kita setiap minggu harus dibingungkan mencari event. Karena kan Mas ngebina nih ya, ngebina terus kemana nyalurinnya gitu ya? Event paling ada 2-3 bulan sekali. 2-3 bulan sekali. Anak pada latihan seminggu 3 kali. Sparring partner setiap minggu kita harus mencari juga susah. Karena kita banyak kelompok umur. Banyak kelompok. Sehingga ada top skor seperti itu yang setiap minggu bertanding. Itu kayak memudahkan. Memudahkan bagi siapa? Memudahkan bagi semuanya. Bagi manajemen pertama. Bagi manajemen tertolong sekali. Tertolongnya anak-anak. Kalau murid biasanya menanyakan, Pak kapan mainnya? Ini kita sudah ada jadwal. Imbasnya apa? Imbasnya anak akan giat latihan. Karena besok minggu kita main. Teman-teman yang lain yang belum ikut SSB akhirnya diajak. Akhirnya diajak. Ya. Akhirnya SSB juga berkembang, muridnya juga tambah. Itu dari sisi manajemen seperti itu. Akhirnya SSB juga hidup karena muridnya juga bertambah. Dari sisi pemain. Dari sisi pemain, motivasi mereka berlatih meningkat. Ya. Mereka setiap minggu ada pertandingan yang itu tentunya akan meningkatkan kualitas mereka. Karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat di pekan ini pasti akan kita evaluasi, kita perbaiki di pekan berikutnya. Selanjutnya bagi pelatih juga, karena di tempat kita di PFA kita banyak pelatih muda. Di sini kami tidak hanya untuk pemain saja, tetapi kita juga membina pelatih-pelatih. Kita banyak mengambil pelatih-pelatih muda dari POK. Kita akan di Solo ada Universitas Sebelas Maret dan Universitas Tunas Pembangunan. Itu mereka mempunyai jurusan olahraga. Jadi anak-anak itu kita ajak, ayo gabung. Supaya mereka juga praktekin. Iya, kamu itu kuliahnya di olahraga. Ini salah satu bidang pekerjaan kamu nanti ya ngelatih bola seperti ini. Ayo kita belajar di sini bareng-bareng. Itu yang bagi pelatih ya besar sekali. Mereka bisa menerapkan periodisasi mingguan mereka, ya bisa mengevaluasi, memperbaiki, ya, seperti itu. Jadi manfaatnya banyak sekali Mas. Kalau kompetisi kita ini kan Liga Top Skor ini kan swasta ya Mas. Ya. Justru malah Mas Dwi Joko ini banyak ikut kompetisi-kompetisi swasta malah ya. Apa sih Mas yang sebenarnya yang terjadi ini dengan sepak bola usia muda kita ini Mas? Mohon maaf. Sebenarnya saya juga di ASKAP, di Asosiasi Kabupaten juga. Ya. Seharusnya kita yang diberi kewenangan, yang di ASKAP,
Ascot. Ascot, Asprov. Kita seharusnya malu pada swasta Intinya sepak bola ini kalau mau sepak bola bagus, ya ada kompetisinya, ada pembinaannya. Intinya ada di pembinaan. Sementara maaf, kita yang diberi kewenangan, apa yang telah kita lakukan untuk pembinaan itu. Ya. Top Skor sudah melakukan itu, dan kita tidak usah malu untuk meniru. Itu kita malah mungkin, maaf kalau kita bisa bermitra, bekerja sama, monggo gitu loh. Intinya bagaimana kita yang diberi kewenangan, ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Karena sepak bola kalau tidak bareng-bareng, betul. Kalau jalan sendiri-sendiri, kapanpun, betul. prestasi pasti. Iya. Sekarang zamannya kolaborasi, zamannya sinergi. Sepak bola juga nggak bisa diurus sendiri, Mas ya. Pemerintah, kemudian federasi punya keterbatasan, karena itu harus merangkul stakeholder yang lain ya, termasuk pihak swasta. Luar biasa nih obrolan, daging semua. Terima kasih banyak nih Mas Dijoko, sharing pengalaman, sharing knowledge, terus apa ya, kita juga ya saling kerjasama. Saya juga Liga Top Score mengucapkan terima kasih. Mas Dijoko bisa mengajak akademinya untuk main di sini. Ini juga buat kami menguntungkan karena competitiveness liga kami juga meningkat. Karena ini kan datang dari Diklat yang memang dikelola dengan sangat baik. Mungkin terakhir Mas Joko, pesan untuk Liga Top Score berikutnya ataupun kedepannya seperti apa nih dari Mas Joko nih? Untuk Liga Top Score sekali lagi tetap jaga komitmen untuk pembinaan sepak bola. Siap. Ya. Semakin tinggi angin pasti ya, tetap komitmen itu dijaga bahwa prestasi sepak bola nasional akan tumbuh kalau pembinaannya bagus. Mantap. Oke guys, itu dulu perbincangan kita dengan Mas Dijoko. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Sampai di sini, terima kasih. Wassalam.